Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pasal kedua, telinga atau pendengaran. Engkau harus menjaga telinga, pendengaran. Jangan sampai mendengarkan pembicaraan buruk. Maksudnya pembicaraan yang dilarang oleh agama, baik itu yang dilarang haram atau yang makruh, dan omong kosong, mendengar sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi agar bisa menjadi orang yang takwa kepada Allah, pertama menjaga pandangan, penglihatan, yang kedua menjaga pendengaran. Dalam Al-Quran seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut pendengaran ini lebih dahulu daripada penglihatan. Inna sam'a wal basara, inna sam'a wal absara, inna allaha sami'un basir. Jadi pendengaran itu lebih utama dipelihara. Karena mana pendengaran kita yang banyak diisi dengan pendengaran-pendengaran yang dilarang Allah, pendengaran kita bila mana banyak diisi dengan yang tidak ada manfaatnya, maka akhirnya menyulitkan mendengar yang baik-baik itu masuk ke dalam hati, menyulitkan pendengaran yang baik-baik itu melekat di dalam hati, karena sudah penuh dengan pendengaran-pendengaran yang tidak baik atau yang tidak bermanfaat. Nah, jadi orang yang tahapalan, orang yang hafalannya itu kuat, salah satunya adalah sebabnya itu menjaga pendengaran daripada mendengarkan hal-hal yang negatif, yang tidak baik. Kenapa kita disuruh menjaga pendengaran? Demikian itu disebabkan oleh dua hal atau dua perkara. Pertama, apa yang diriwayatkan bahwa orang yang mendengar itu adalah sekutu orang yang berbicara bersama-sama, baik manfaat atau mudarat, baik pahala atau dosa. Kita mendengarkan orang membaca Quran, kita dapat pahala bersekutu dengan yang membaca Al-Quran. Kita mendengarkan pengajian ilmu agama, nah maka yang mendengar itu pun bersekutu dapat pahala dengan yang membacanya. Demikian sebaliknya, kita mendengarkan pembicaraan dosa, pembicaraan yang haram, maka yang berdosa bukan hanya yang berbicara, tapi yang mendengarkan pun bersekutu dengan dosa itu. Kita mendengarkan pembicaraan yang makruh, bukan hanya yang mengucapkan yang makruh, tetapi yang mendengar pun bersekutu pada makruh itu.
Orang yang mendengar itu adalah sekutu orang yang berbicara. Artinya bersama-sama dengan orang yang berbicara mendapatkan hasilnya, baik itu kebaikan atau kejahatan. Dalam hal ini ada orang yang berkata dalam sebuah syair, taharra minat turki awsataha wa'udda anil janibil mustabih. Wa sama'aka sun an sima'il kabih kasaunil lisani anin nutqi bih. Fa innaka inda istima'il kabih syarikun liqailihi fantabih. Taharra minat turki awsataha, artinya pilihlah jalan tengah. Karena sabda Rasulullah, sebaik perkara itu adalah awsatuha. Pilihlah jalan tengah. Sesuatu yang tidak sampai kepada jalan tengah itu disebut dengan tafrid. Tafrid itu kada bagus. Sesuatu yang melewati jalan tengah disebut dengan ifrat. Ifrat pun kada baik juga. Umpamanya kita berwudu disuruh membasuh muka tangan 3 kali. Nah itu jalan tengah. Kalau kita kada sampai 3 kali, ngarannya tafrid. Kalau kita melebihi 3 kali, itu ngarannya adalah ifrat. Nah kedua-duanya kada baik. Sama halnya nang kaya orang mengangkat takbir. Mengangkat takbir dalam sembahyang. Itu nang jalan tengah adalah Allahu Akbar. Kan jalan tengah. Lain pada jalan tengah ini kada bagus. Bila kada sampai macam itu, ngarannya tafrid. Allahu Akbar ngesiniannya. Kayak menahanin apa kamu bilangnya Allahu Akbar. Nah itu tafrid ngarannya. Atau limpua Allahu Akbar. Nah itu ifrat ngarannya. Kada bagus juga. Nang bagus ya nang kayak panangan tadi. Taharra minat turki awsataha, pilihlah jalan tengah dan lewatlah dari sisi yang serupa. Artinya maksudnya jauhilah sisi yang samar, sisi yang kada jelas. Wa sam'aka sun'an sima'il kabihi, pendengaranmu dari mendengarkan suara yang buruk. Jagalah pendengaranmu dari mendengarkan suara yang buruk. Kasaunil lisani anin nutqi bih, seperti juga menjaga lisan dari membicarakannya. Fa innaka inda istima'il kabihi syarikun liqailihi fantabih. Karena ketika engkau mendengarkan pembicaraan jelek itu adalah sekutu bagi orang yang membicarakannya. Ingatlah. Jadi mendengarkan gibah, mendengarkan namimah itu bukan kada berdosa. Berdosa. Orang menggunjing, kita mendengarkan, berdosa juga kita. Perbedaannya, orang yang menggunjing itu tobat, ini minta halal kepada yang digunjingnya. Nah, amun kita nang mendengar ini, kita ada diperlukan minta halal kepada orang itu. Cuma kalau dosanya sama,
tetapi cara tobatnya aja yang lebih inti. Nah, jadi pertama tadi kita menjaga pendengaran dari hal-hal buruk, hal-hal omong kosong. Sebabnya pertama, mendengar itu bersekutu dengan yang berbicara. Yang kedua, sebabnya kita disuruh menjaga pendengaran tadi, mendengarkan pembicaraan jelek dan omong kosong itu bisa menggerakkan gerak hati dan gangguan yang bermacam-macam di dalam hati, yang kemudian menimbulkan kesibukan-kesibukan pada badan, sehingga tidak ada waktu untuk beribadah. Karena banyak nang didengar, mendengar ini, mendengar itu, mendengar nang macam-macam, akhirnya pikiran terganggu. Nah, bila mana pikiran sudah terganggu, akhirnya beribadah pun terganggu juga. Selanjutnya ketahuilah bahwa pembicaraan yang masuk ke dalam hati manusia itu sama dengan makanan yang masuk ke dalam perut. Sama. Jadi sebagian ada yang membahayakan dan sebagian ada yang bermanfaat. Ada yang menjadi penguat dan ada pula yang bagaikan racun. Nah, makanan itu ada yang bermanfaat dimakan, ada yang bahaya. Ada yang dimakan menambah bersemangat awak kita, jadi tambah nyaman. Ada pula makanan yang bila dimakan justru jadi racun. Nah, kayak itu juga pendengaran yang masuk itu. Ada pendengaran yang bermanfaat, ada pendengaran yang berbahaya, ada pendengaran yang membuat kita bergairah untuk taat kepada Allah, ada pendengaran yang menyebabkan kita malas beribadah kepada Allah. Bahkan tetapnya omongan pada hati itu lebih banyak dan lebih kuat daripada makanan. Pendengaran masuk ke telinga, taruh ke dalam hati, diam di dalam hati. Nah, kalau makanan masuk ke dalam perut, paling-palingnya beberapa waktu hilang. Ada jadi kotoran, ada jadi keringat. Sebab makanan itu bisa hilang dari perut lantaran tidur atau lainnya. Kita yang makan, nah, buah guring 4-5 jam, kadang bangun lapar pulang kita. Atau kita makan, bahwa kita berjalan ke situ kemari, kadang lapar pulang. Itu menunjukkan bahwa makanan itu sudah mulai berkurang, sudah mulai hilang. Mungkin kadang-kadang bekas makanan itu masih ada sampai berhari-hari baru hilang dari jisim manusia. Bekas makanan itu ada obatnya yang dapat menghilangkannya. Kita makan misalnya, kita kalau menghilangkan berdicahar, nah kalau warnanya habis semua. Orang minum obat, itu keracunan, minumnya susu, nah ampihnya keracunan. Artinya makanan itu kalau berfungsi lagi, obat yang racunan itu dapatnya susu. Jadi kalau menghilangkan makanan itu ada obatnya. Sedangkan omongan yang masuk ke dalam hati kadang-kadang
menetap di hati manusia sepanjang umurnya dan tidak dapat melupakannya. Kadang-kadang ada kita orang bersuara lawan kita yang kada nyaman, padahal sudah 2-30 tahun. Kita masih ingat lagi bahari itu madahkan aku bungo. Pada 30 tahun yang lalu masih ada dalam hati kita. Nah, jadi omongan kata-kata itu bisa menetap di dalam hati sepanjang umur kita dan tidak dapat melupakannya. Jika omongan itu jelek, maka omongan itu akan selalu memayahkan dan membuat celak orangnya. Amun yang kita dengar nang berpuluh-puluh tahun untuk ada baik, berikit di dalam hati kita, payah jadinya. Yang memerlukan berpaling dari gangguan itu dan mengingat-ingatnya serta memohon perlindungan Allah dari keburukannya. Ia juga tidak aman dari dorongan omongan jelek ke arah mara bahaya, sampai pada akhirnya ia terjatuh ke dalam afat, dalam bahaya yang besar, sebab omongan jelek itu yang masuk ke dalam hatinya. Nah, jadi wajib kita menjaga pendengaran kita ini daripada yang dilarang oleh agama. Apa-apa yang dilarang oleh agama itu, nah itu kita wajib mengetahuinya supaya bisa menghindarinya. Yang pertama, para ulama menyebutkan kita wajib menjaga pendengaran kita ini. Satu, dari al-istima' ala kalami qaumin akhfauhu, mendengari pembicaraan orang yang menyembunyikannya. Ini orang berpandiran misalnya, berdua atau bertiga atau 10. Nah, orang yang 10 ini kada ketujuh pemandiran mereka itu didengar orang lain. Kita mendengari, nak mengintip. Nah, itu hukumnya adalah haram. Orang rapat umpamanya, tentu orang rapat ini kada boleh, kada mau didengar oleh orang lain. Bukan peserta rapat saja yang boleh mendengarnya. Nah, ini menalinga, nah di pintang lawang menikap talinga di dinding, menarakan apa bicara orang di dalam itu. Nah, ini ngarannya mendengar perkataan orang, nah orang kada ketujuh didengar. Rasulullah bersabda, "Man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun, subba fi udhunihi al-anuq yaumal qiyamah." Ujar Nabi kita, siapa yang mendengari kepada pembicaraan orang yang mereka tidak suka didengar, maka ditumpahkan Allah di telinganya nanti leburan timah yang panas di hari kiamat. Timah tuh dilebur jadi kayak banyu, nah dituangkan ke telinga orang nang ketujuh menalinga itu. Ketujuh menalinga. Yang kedua, yang kita wajib menjaga telinga kita ini, al-istima' ila sauti alatil muharramah. Nah, kita menjaga telinga daripada mendengari kepada suara atau bunyi alat-alat yang diharamkan. Alat-alat yang diharamkan. Seperti suling, gitar,
gambus, terumpit, alat-alat musik yang diharamkan. Amun tadangar itu kada apa-apa. Kita misal liwat di orang nang beurkisan tadangar itu kada apa-apa. Mun singgah mendangari, nah itu kan kada boleh. Yang biasa orang beurkisan itu pengen kartak rajin. Orang pengantinan kan apakah pasti pengen kartak, bandak panggungnya itu. Nah, amun kita liwat tadangar itu mau kada mau kita mendengar, ini terlihat di situ tuh kada istimak ngarannya. Nah, amunnya nang mendangari, nah itu nang besing haja mendangari, itu nang diharamkan. Mendengari kepada suara alat-alat yang dilarang. Nah, lalu di situ ada pertanyaan, bagaimana kalau kita mendengari kaset? Kaset itu kan kata kayak terumpet, lo kan segi empat saja, bunyinya bunyi terumpet ada di situ, bunyi macam-macam ada. Nah, nang kada boleh itu kita dengar bunyi terumpet. Dari terumpet itu kayak apa kita mendengar bunyi yang di kaset, bunyi yang di VCD, di macam-macam itu. Nah, itu oleh sebahagian para ulama mengatakan bahwa itu kada mengapa, karena itu hanya berupa bakas saja itu, dengan catatan, dengan syarat kada melalaikan kita daripada sesuatu yang diperdukan oleh Allah. Yang kedua, kada mengajak kita, kada mendorong kita kepada perbuatan kemaksiatan. Nah, itu dua hal. Nah, kita mendengarkan musik dangdut, apa? Musik pop, musik nang apa, nang gitarnya ada terumpetnya lengkap. Tapi mendengar di kaset saja atau di VCD saja. Nah, itu menurut sebagian ulama boleh dengan dua syarat. Pertama, jangan sampai melalaikan kita dari kewajiban. Yang kedua, jangan sampai memberi semangat dalam hati kita untuk melakukan maksiat. Tuh. Sama halnya umpamanya orang di situ ada begitar, begambus, beurkisan. Misalnya di Tanah Lapang ada orang beurkisan. Cuma beurkisan itu disiarkan langsung oleh orang melalui televisi atau melalui radio umpamanya sampai ke rumah kita. Kita melihat di rumah di Tanah Lapang itu orang beurkisan. Tapi kita melihat kada langsung melalui radio mendengar atau melalui televisi. Nah, ini sama aja hukumnya yang tadi. Lain lawan menonton langsung ke lapangan situ. Menonton langsung ke lapangan ke orang orkes itu tuh jelas sudah kada boleh itu. Nah, amun kita melalui alat, nah itu tadi ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan dibolehkan tapi dengan dua syarat tadi. Yang kedua, kita wajib menjaga pendengaran daripada bunyi-bunyian yang dilarang. Yang ketiga, kita wajib menjaga pendengaran kita minal istima' ila nahwil ghibah wan namimah wal hikayatil kadhibah. Kita wajib memelihara pendengaran kita daripada mendengari gunjingan, seumpama gunjingan.
wan namimah anjur atar. Dan kisah-kisah dusta, kisah paloi yang banyak yang kada kenyataannya. Nah, mendengari itu berdosa, mendengari kisah-kisah dusta. Al-istima' ila nahwil ghibah, mendengari kepada seumpama gibah, namimah anjur atar, kisah-kisah dusta dan lain-lainnya yang dilarang agama tadi. Yang keempat, al-istima' ila ilmin la yajuzu lahu istima'uhu wa ta'allumuhu, mendengari kepada ilmu yang tidak boleh bagi dia mendengarkan dan belajar ilmu itu. Nah, mendengari ilmu sihir umpamanya, mendengari ilmu-ilmu nang mana seorang belum sampai lagi mendengari ilmu itu, seorang hanya masih belajar tentang rukun wudhu, itu kan belum sepenuhnya bisa. Belajar masalah sembahyang belum sepenuhnya tuntung. Belajar masalah jual beli nang bujur kayak apa, nang kada bujur macam belum sepenuhnya tahu. Belajar cara membersih hati daripada maksiat hati. Belajar memakaiani, menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji belum juga lagi tahu. Nah, sudah belajar tentang mengenai ilmu hakikat, nah ini kada boleh. Makanya disebutkan oleh para ulama, nah, diharamkan seseorang itu membaca kitab Futuhatul Makkiyah, tasawuf tinggi itu, bagi orang-orang yang belum mengerti di bawahnya. Ada Imam Ghazali mengarang kitab Al-Madnun ala ghairi ahliha. Imam Ghazali ada mengarang kitab yang namanya Al-Madnun ala ghairi ahliha. Nah, itu oleh para ulama diharamkan belajar itu, diharamkan mendengar itu bagi orang-orang yang belum sampai ke kedudukan itu. Jadi jangan sembarangan juga ke majelis taklim itu didengarkan orang belajar apa garang. Bahkan sebagian ulama ada yang mengharamkan belajar Darun Nafis, kitab Melayu, bagi mereka-mereka yang belum sampai ke tingkat itu. Karena apa? Karena itu membahayakan dirinya, melemahkan syariat yang tertanam di dalam hatinya. Nah, jadi kalau orang sudah belajar syariat, orang sudah mengamalkan tarikat, sudah mantap itu, nah ayo hanya belajar ilmu-ilmu nangka itu. Ayo membaca kitab nang tasawuf nang urusan ma'rifat kepada Allah itu. Namun belum sampai, nah bukan menambah dekat dengan Allah, tetapi justru menambah jauh dia dengan Allah Ta'ala. Nah, ilmu itu persis seperti obat. Obat tuh ada obat untuk anak-anak, ada obat untuk orang dewasa, ada obat yang kada boleh diminum oleh ibu hamil, ada obat yang kada boleh diminum oleh orang yang sedang menyusui. Nah, padahal obat akan-akan umur 4 tahun tuh beri manika beri minum niksa grip sebiji terima ke rumah sakit inya. Padahal obat baik, kenapa yang kakanakan belum sampai ke tingkatan niksa grip itu. Kakanakan 4 tahun 2 tahun tuh obatnya sirup. Nah, kayak itu. Nah, demikian pula ilmu ini, kada semuaan ilmu itu patut bagi setiap orang.
Nah, kita belajar nangka itu atau mendengarkan nangka itu, tetapi kita belum sampai ke tingkatan itu diharamkan. Kita wajib menjaga telinga kita daripada hal-hal yang seperti itu. Jadi termasuk yang diharamkan, kita wajib menjaga jangan sampai ke situ adalah al-istima' ila ilmin la yajuzu lahu istima'uhu wa ta'allumuhu, mendengari kepada ilmu yang tidak boleh baginya mendengarkannya dan mempelajarinya. Yang kelima yang kita wajib menjaganya, istima'u sautil mar'ah al-muthiri lil fitnah, mendengari suara perempuan yang menimbulkan fitnah. Bagi perempuan sama aja juga, kada bolehnya mendengari suara laki-laki yang menimbulkan fitnah kepada dirinya. Artinya apa? Bahwa kita mendengar suara itu timbul di hati kita pikiran-pikiran hendak maksiat. Nah, karena suara ingin itu kebaikan, suara itu kebagusan, lalu kita mendengar timbul pikiran hendak melakukan maksiat karena tergoda dengan suara itu. Nah, mendengari itu hukumnya adalah kada boleh juga, kita wajib menghindarkan diri. Makanya perempuan itu oleh ulama kita ini dilarang. Satu, azan. Kada boleh perempuan azan. Bang. Kenapa? Karena bang ini sifatnya ya'lam, memberitahu. Nah, mesti nyaring. Dan azan itu kita disuruh mendengarinya. Orang azan kita disuruh, disunatkan mendengari orang azan itu. Nah, kalau nang azan ini perempuan, kita disuruh mendengari suara perempuan. Bisa-bisa menimbulkan fitnah kepada laki-laki. Nah, jadi perempuan itu kada boleh azan dengan alasan pertama tadi, alasannya karena azan itu orang disuruh mendengari. Perempuan kada boleh membaca Al-Quran nyaring, kedengaran lelakian, kada boleh. Kenapa? Karena Al-Quran itu bila mana dibaca orang disuruh mendengari. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu. Kan Quran menyuruh bila dibaca Quran dengari. Amun membaca ini bebinian, orangnya nyaring membaca Quran ini suaranya bagus luar biasa, kita disuruh mendengari, itu bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan hal-hal yang negatif. Nah, lalu perempuan itu kada bolehnya membaca Quran kalau kadengaran laki-laki ajnabi. Lelaki, perempuan tadi diharamkan membaca Quran benyaring di hadapan laki-laki ajnabi, tetapi perempuan ini kada dilarang inya bersair nyaring. Perempuan kada dilarang benyanyi nyaring. Ayo bersair bemnik itu sabar-bayan kadang-kadang kada apa-apa. Kenapa? Karena bersair itu kita kada disuruh mendengarkan. Adalah hadis bila bagi syair dengarkan olehmu, kada ada. Kalau bila dengan bernyanyi dengarkan olehmu, kada ada. Nah, jadi kalau perempuannya bernyanyi atau bersyair, ayo nyaring. Sebab kita kada disuruh ya mendengarkan itu. Nah, jadi istima'u sautil mar'ah al-muthir lil fitnah,
kita wajib menjaga pendengaran kita daripada suara-suara perempuan yang menggerakkan fitnah, yang menggerakkan kita untuk berbuat maksiat. Andai kata engkau mau menjaga pendengaran engkau dari perkara yang tidak ada gunanya bagi diri engkau, niscaya engkau tidak akan mengalami kepayahan ini. Kenapa kita hafal payah? Hafalan kita kada mau rikit, beribadah kita kada mau khusyuk, sembahyang ngalih mencari khusyuk. Akibat apa? Akibat kebanyakan yang didengari. Makanya didengari itu kada mau hilang di hati. Aku jar mendengar ingin itu masuk kanan keluar kiri telinganya, kada kawa. Pasti singgahnya di dalam hati. Nah, jadi sembahyang kita kayak apa hendak khusyuk, ibadah kita kayak apa hendak manis, hafalan kita kayak apa hendak berikit, amun masuk ke telinga ini macam-macam masuk. Andai kata engkau mau menjaga pendengaran engkau dari perkara yang tidak ada gunanya bagi diri engkau, niscaya engkau tidak akan mengalami kepayahan ini, dan engkau dapat santai, dapat nyaman, beribadah nyaman. Karena itu makanya tadi disuruh, kita dianjurkan untuk orang-orang yang ingin khusyuk, orang-orang yang ingin tekun beribadah itu disuruh apa? Disuruh inya bahalwat. Nah, disuruh inya kalau perlu bauzlah. Supaya apa? Supaya jangan banyak didengar. Nah, jangan banyak didengar, macam-macam didengari. Karena itu orang yang merasa mempunyai akal hendaklah merenungkan apa yang telah kuterangkan di atas, memikirkan itu. Kenapa sembahyang kada khusyuk? Ya mungkin salah satu sebabnya kebanyakan yang didengari tadi. Nah, jadi apabila kita melakukan, mendengarkan yang diharamkan tadi, kita wajib bertobat kepada Allah. Wajib kita tobat dengan segera. Tobat itu segera. Bila kita melambatkan tobat, dapat dosa pulang, dosa melambatkan itu. Nah, kita pernah mendengar nang kada boleh tadi, kita disuruh segera tobat. Imbah kita disuruh segera tobat, apa? Kita disuruh juga memperdapati. Nah, tadaruk. Arti memperdapati apa? Talinga ini, pendengarnya kita ganti lawan mendengar nang positif. Selama ini banyak mendengar nang kada karuan telinga kita. Nah, diperdapati. Imbah tobat dulu, diperdapati, diganti. Mendengari ilmu-ilmu nang bermanfaat, mendengari pengajian Al-Quran, mendengari nasihat-nasihat agama, mendengari hadis-hadis Rasulullah, nah mengartikan yang kadakah, nah mendengari Quran, itu memperdapati kesalahan-kesalahan yang lalu. Itu ngarannya tadaruk, memperdapati. Jadi tobat itu gunanya adalah menghapuskan dosa. At-taib minaz dzambi kaman la dzambalah. Memperdapati itu bang apa gunanya? Menjadikan nang dahulu nang kada kakaruan itu jadi pahala. Nah, menjadikan mendengar nang kada kakaruan bahari-bahari itu. Oleh karena sekarang kita perdapati dengan mendengar Quran, mendengar hadis, mendengar ilmu agama, mendengari nasihat, itu memperdapati nang dahulu. Artinya apa? Nang dahulu telinga kita itu kada menghasilkan pahala, sekarang menghasilkan pahala. Namun tobat itu hanya sekedar menghapus dosa. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkenan memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.